Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang objek kajian filsafat ilmu. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah sebuah studi yang membahas tentang keberadaan. Ontologi juga membahas mengenai apa yang ingin diketahui atau mengkaji teori tentang ada. Ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana kenyataannya. Terdapat asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu, sehingga akan mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan dapat menjelaskan hubungan dalam segala pemikiran. Objek telaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji dengan indera manusia. Keyakinan dasar aliran positivisme berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Bentuk realitas sosial atau ontologi positivisme adalah stabil sesuai pola yang sudah ada atau teratur dan dapat ditemukan. Selanjutnya yaitu epistemologi dan metodologi. Epistemologi membahas mengenai bagaimana proses untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Proses yang memungkinkan untuk mendapatkan suatu pemikiran, logika, etika, estetika, dan juga cara untuk mendapatkan kebenaran yang ada dalam ilmu tersebut. Penerapan epistemologi dalam paradigma positivisme adalah menemukan peneliti sejati secara objektif dengan melihat realitas melalui cermin satu arah. Sedangkan penerapan metodologi dalam paradigma positivisme yaitu sebagian besar yang berkaitan dengan pengujian teori. Dengan demikian, metode kuantitatif seperti survei, eksperimen, dan verifikasi hipotesis. Selanjutnya yaitu metode dalam teori pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya yaitu yang pertama ada metode induktif. Metode induktif merupakan suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua ada metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut dan adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Yang ketiga yaitu metode positivisme. Metode positivisme merupakan metode yang berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif. Selanjutnya ada metode kontemplatif. Metode kontemplatif merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dari indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Dalam tasawuf disebut juga dengan makrifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan, melalui pencerahan dan penyinaran. Pengetahuan lewat intuisi bersifat individual dan tidak digunakan untuk mencari pengetahuan yang dikomersialkan. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu metode dialektis. Metode dialektis adalah bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari satu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan, bertolak paling kurang dua kutub. Dalam kehidupan sehari-hari berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan. Berikut merupakan contoh dari epistemologi, yaitu bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang yang kita temui adalah orang yang sama dengan teman masa kecil kita, yang pada mulanya kita akan menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang sahabat kita melalui panca indera yang kita punya. Informasi yang kita tangkap melalui panca indera tersebut akan dianalisa oleh otak atau akal yang kita miliki. Akal akan mengklasifikasikan informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan mengenai sahabat kita. Selanjutnya ada metodologi. Positivisme menitikberatkan metodologi dalam refleksi filsafat. Dalam empirisme dan rasionalisme, pengetahuan masih direfleksikan. Namun, dalam positivisme, kedudukan pengetahuan digantikan dengan metodologi, yaitu metodologi ilmu-ilmu alam. Positivisme menempatkan metodologi ilmu-ilmu alam, yaitu pengetahuan tentang manusia dan tentang kenyataan. Menurut positivisme, hanya ada satu cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Apapun objek penelitian, apakah alam hidup, manusia, budaya, dan juga sebagainya,
yakni tetap menerapkan metode-metode ilmu alam atau sains. Selanjutnya, David Hume. Ia merupakan seorang filsuf asal Skotlandia yang ingin menerapkan metode-metode ilmu alam terhadap manusia. Ia menganggap bahwa alam diatur oleh hukum-hukum tertentu, demikian juga dengan perbuatan manusia untuk tunduk pada prinsip-prinsip yang konstan dan universal. Baginya, hanya metode ilmu alam yang menjamin hasil dari penelitian. Pemikir sosial awal berpendapat bahwa kita dapat mempelajari dunia sosial menggunakan prinsip-prinsip dari sains. Para pemikir ini berpendapat bahwa pengamatan yang ketat dan sistematis terhadap dunia sosial yang dikombinasikan dengan pemikiran logis yang cermat dapat memberikan bentuk pengetahuan baru. Perlahan, gagasan untuk meneliti dunia sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah mendapat penerimaan luas. Selanjutnya, 3 pendekatan. Yang pertama, ilmu sosial positivis. Yang kedua, ilmu sosial kritis. Dan yang ketiga, ilmu sosial interpretatif. Selanjutnya yaitu metodologi yang merupakan suatu ilmu tidak hanya dimunculkan berdasarkan fakta-fakta, tetapi juga menggabungkan setiap fakta dan bukti yang ada. Hal ini dilakukan dengan metode kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme. Salah satu slogan positivisme yaitu savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir, yang artinya dari ilmu muncul prediksi, dari prediksi muncullah sebuah aksi. Metodologi yang dikembangkan dalam positivisme ini adalah eksperimental laboratorium, yang merupakan situasi yang terkendali atau terkontrol. Metode penelitian yang digunakan ialah eksperimen dan observasi. Menurut positivisme, pengetahuan yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur adalah sesuatu yang mustahil. Lalu adapun pendekatan positivisme dengan empirisme yang saling berkaitan karena mereka percaya ilmu pengetahuan bisa didapat melalui hal pasti atau konkret. Eksperimen dan observasi adalah metode penelitian yang dipakai oleh positivisme karena positivisme dan empirisme ini saling berkesinambungan. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi juga dikenal dengan ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Secara moral dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Berikut adalah mind map dari kelompok kami. Dan ini adalah referensi yang kami pakai. Sekian dari kami, terima kasih.